Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kusumaningrum, nomor absen 40 dari kelas PGMI 5A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dalam mata kuliah pembelajaran TIK yang diampu oleh Bapak Ja'far As-Shodiq. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, sertakan contoh penggunaan teknologi dalam kelas yang pernah Anda alami atau amati. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa di zaman sekarang ini kita hidup berdampingan dengan teknologi, karena teknologi merupakan bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan. Untuk pemanfaatan teknologi dalam informasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, diantaranya yang pertama yaitu akses informasi yang luas. Karena dengan adanya TIK ini kita menjadi mudah untuk mengakses segala informasi baik melalui internet ataupun dari sumber-sumber lainnya, sehingga kita semakin memiliki wawasan yang luas. Yang kedua yaitu pembelajaran interaktif dan kolaboratif. TIK ini juga menyajikan beberapa platform yang memungkinkan bagi pendidik untuk menyediakan sebuah metode maupun media pembelajaran untuk menjadi lebih interaktif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran jarak jauh dan lebih fleksibel. Karena dengan adanya teknologi ini kita sebagai manusia akan semakin dimudahkan. Dengan kemajuan zaman dan juga kecanggihan teknologi ini, maka segala aktivitas maupun pembelajaran baik dekat maupun jauh kita akan semakin dimudahkan dan itu lebih fleksibel. Dan yang terakhir yaitu efisiensi administrasi dan evaluasi. Seperti contohnya pada penerapan Quizzes maupun Google Form pada evaluasi pembelajaran atau ketika ulangan. Jadi dengan memanfaatkan adanya teknologi tersebut, maka pendidik dapat dengan mudah melakukan baik rekap nilai maupun untuk mengetahui tentang kemampuan dari para peserta didik dilihat dari banyaknya soal yang salah maupun banyaknya soal yang benar. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis e-learning, dan sebutkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan pembelajaran berbasis e-learning dalam konteks pendidikan tinggi. Pembelajaran e-learning ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan teknologi dan juga informasi. Untuk menggunakan teknologi ini, maka dapat digunakan penyampaian materi secara digital. Proses ini biasanya dilakukan melalui platform daring atau online, baik berupa video maupun aplikasi tertentu. Kelebihan dari pembelajaran e-learning ini yaitu fleksibilitas waktu dan juga tempat. Karena dengan adanya e-learning ini dapat seperti saat melakukan Zoom atau melakukan Google Meet, itu bisa dilakukan dimanapun dan juga kapanpun. Dan yang kedua yaitu akses materi yang lebih luas, dikarenakan di dalam e-learning ini dapat menyajikan baik berupa buku, video pembelajaran yang dapat dengan mudah diakses oleh siswa, sehingga mereka dalam proses pembelajaran itu lebih mudah dan dapat memiliki akses pembelajaran yang luas. Dan yang ketiga yaitu efisiensi biaya dan waktu. Karena dengan menggunakan platform online ini dapat membantu mahasiswa ataupun peserta didik yang tinggalnya itu jauh, sehingga lebih efisiensi untuk melakukan pembelajaran di rumah. Namun setiap kelebihan tentunya ada kekurangan, dan kekurangan dari metode e-learning ini yaitu yang pertama, keterbatasan interaksi tatap muka. Karena dilakukan secara online, jadi sistemnya itu jadi tidak pernah bertemu, dan itu dapat menghambat diskusi yang mendalam dan juga kolaborasi kelompok-kelompok. Dan yang kedua yaitu ketergantungan pada teknologi. Karena seperti saat menggunakan Zoom itu kan juga membutuhkan perangkat seperti handphone maupun laptop serta membutuhkan koneksi internet. Jadi itu menyebabkan
ketergantungan pada teknologi. Dan kekurangan yang terakhir yaitu kurangnya motivasi dan juga disiplin belajar. Karena di dalam internet itu kita kan bisa dengan mudah mengakses apapun yang kita inginkan. Jadi jika tidak diawasi untuk menggunakan belajar, maka dapat menjadi kurangnya motivasi dan juga disiplin belajar, dan mereka cenderung fokus pada hiburannya. Untuk soal yang ketiga yaitu Anda diminta untuk membuat media pembelajaran berbasis teknologi. Jelaskan langkah-langkah utama yang akan Anda lakukan dalam merancang media pembelajaran digital, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Dalam merancang media pembelajaran berbasis teknologi ini tentunya ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memastikan media tersebut dapat efektif dan sesuai jika diterapkan dan dapat mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Proses merancang media digital ini memiliki beberapa langkah dan juga urutan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Dengan langkah-langkah ini, sebuah media pembelajaran itu dapat dibuat lebih efektif dan juga menarik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Langkah-langkah utama yang akan saya siapkan ketika diminta untuk merancang sebuah media pembelajaran berbasis teknologi, yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Jadi sebagai seorang guru kita harus mampu melakukan analisis kebutuhan peserta didik, mulai dari identifikasi tujuan pembelajaran, analisis karakteristik target peserta didik, materi yang akan disampaikan, serta analisis teknologi yang mampu atau tidak jika sebuah media ini akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan desain model. Perencanaan desain model ini mulai dari pemilihan media, struktur konten, pemilihan teknologi atau platform, serta pemilihan desain tampilan. Dan yang ketiga yaitu pengembangan media. Apabila sudah dianalisis dan sudah didesain, maka selanjutnya yaitu tentang pengembangan media. Pengembangan media ini baik bisa berupa video maupun gambar ataupun animasi pembelajaran yang efisien dan juga sesuai dengan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu implementasi media. Jadi media tersebut diterapkan kepada satu peserta didik, seperti contohnya media video interaktif itu diunggah ke Google Classroom, sehingga dari situ dapat dilihat bagaimana peserta didik itu bisa memahami atau memberikan umpan balik terhadap pemahaman materi yang telah didapatkannya. Dan selanjutnya yaitu evaluasi dan juga revisi. Tentunya dari implementasi media tadi perlunya ada dilakukan sebuah evaluasi, seperti adanya evaluasi hasil belajar, evaluasi hasil media, dan juga revisi yang kemudian dilakukan untuk melakukan sebuah penyempurnaan media. Soal yang terakhir yaitu sebutkan 5 aplikasi atau perangkat lunak yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, serta jelaskan fungsi utama dari setiap aplikasi tersebut dan berikan contoh penerapannya. 5 aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama tentunya ada Google Classroom. Google Classroom ini merupakan platform pembelajaran utama yang berfungsi untuk mengunggah tugas, mengirim file, membuat kelas, dan melakukan evaluasi pembelajaran secara online. Contoh penerapannya ketika semisal seorang guru memberikan tugas baik dalam bentuk PDF, video, maupun kuis, sehingga peserta didik dapat mengumpulkan hasil tugas-tugasnya di dalam platform tersebut. Yang kedua yaitu ada Zoom. Aplikasi Zoom ini merupakan aplikasi yang pembelajaran jarak jauh melalui pertemuan atau rapat online dan digunakan untuk diskusi, rapat, maupun presentasi.
Contoh penerapannya, semisal ketika pandemi dulu itu sering dilakukan Zoom online untuk melakukan pembelajaran, dan apabila siswa atau peserta didik ingin bertanya bisa melakukan angkat tangan melalui tombol raise hand yang telah disediakan di dalam aplikasinya. Selanjutnya yaitu aplikasi Kahoot. Kahoot ini merupakan aplikasi berbasis permainan serta kuis interaktif yang digunakan untuk menguji pemahaman peserta didik tentang sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Contoh penerapannya seperti ketika setelah selesai dilakukannya sebuah pembelajaran, maka pendidik bisa membuat kuis dan siswa diminta untuk melakukan login melalui smartphone masing-masing, dan setelah dilakukan sebuah kuis maka akan terlihat papan peringkat, dan hal tersebut dapat digunakan untuk evaluasi hasil pembelajaran dan dapat digunakan juga untuk evaluasi bagi guru tentang sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikannya. Dan yang selanjutnya yaitu ada aplikasi Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk membuat presentasi baik dalam bentuk video ataupun juga teks, serta menyajikan desain-desain serta animasi yang menarik. Penerapannya seperti biasanya saat melakukan presentasi itu siswa atau peserta didik diminta untuk membuatkan sebuah ringkasan materi yang kemudian dimasukkan ke dalam Microsoft PowerPoint tersebut, dan dari situ peserta didik bisa mulai menjelaskan tentang apa saja yang ditulis di dalam PowerPoint tersebut. Dan yang terakhir ada aplikasi Canva. Aplikasi Canva ini merupakan aplikasi desain grafis yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam membuat materi serta desain-desain grafis seperti pamflet, presentasi, dan juga video. Contoh penerapannya yaitu seperti ketika mahasiswa membuat tugas presentasi ataupun tugas membuat untuk video pembelajaran yang menarik, maka bisa dimanfaatkan melalui platform aplikasi Canva ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.